Perkenalkan, nama saya Candika Putra Damanik. Saya duduk di kelas 11 siswa 3. Di sini saya akan menjelaskan 10 tari yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tari saman. Tidak hanya populer di dalam negeri, tari saman juga dikenal di mancanegara. Tidak jarang tarian yang biasanya dilakukan orang banyak, penari sekaligus ini dipertunjukkan dalam event kebudayaan di luar negeri. Bahkan UNESCO, organisasi keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan yang bernaung di bawah PBB, memasukkan tari saman dalam daftar barisan budaya yang memerlukan perlindungan mendesak dari Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan. Gerakan tari saman cukup sulit dilakukan karena membutuhkan kecepatan, akurasi, dan kekompakan. Untuk biasa menarikannya, suatu kelompok penari saman bisa berlatih selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Assalamualaikum, mengucapkan pengabutan yang selalu terkatakan bersalam. Nabi ketunas jalan tabungan, tanya mulia wali, rambut perempuan mulia raja, mengeluara rambut kuning. Yang kedua adalah tari tortor. Tarian ini biasanya ditarikan oleh orang Batak dalam berbagai ritual penting seperti pesta pernikahan, pesta kematian, syukuran panen, hingga upacara penyembuhan orang sakit. Saat menari tortor, orang Batak biasanya diiringi permainan alat musik, mengundang yang terdiri dari 9 buah gondang atau gendang Batak, trompet khas, Batak, dan suling. Gerakan tari tortor tidak rumit dan relatif, lebih mudah dipelajari karena gerakannya monoton. Di era sekarang, penari tortor biasanya memasukkan unsur-unsur tambahan dalam koreografinya. Yang ketiga adalah tari piring. Tari piring merupakan simbolisasi dari pemberian persembahan kepada Sang Pencipta atas keberhasilan panen. Namun di masa sekarang tari piring sudah dipertunjukkan secara bebas dalam berbagai perayaan. Tari piring biasanya ditampilkan oleh 3 hingga 5 penari yang memegang 2 hingga 3 piring dalam tangannya dan gelang lonceng kecil yang diikat pada kaki penari. Tarian lunes dan indah ini biasanya diiringi oleh alunan alat musik tradisional Minangkabau, yakni bong dan saluang. Yang keempat adalah tarian Jaipong. Jaipong merupakan tarian yang muncul di era yang relatif lebih modern. Tepatnya, Jaipong muncul pada tahun 1976. Tarian yang gerakannya menggabungkan unsur silat, wayang golek, dan ketuk tuli ini diciptakan oleh seniman Jawa Barat H. Suwanda dan Gugunda Gambira. Saat ditarikan, Jaipong biasanya diiringi oleh musik jaipongan yang terdiri dari gong, kecapi, gendang, dan rebab. Yang kelima adalah tari topeng. Merupakan tarian daerah Cirebon yang sangat populer di semua kalangan, baik kalangan keraton maupun masyarakat jelata. Saking populernya, Sunan Gunung Jati menggunakan tarian ini sebagai media dakwah saat menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Para penari topeng biasanya menggunakan 5 jenis topeng yang berbeda-beda. Tiap topeng memiliki nama dan wataknya masing-masing.
Topeng Panji contohnya menyimbolkan bayi yang masih bersih dari dosa. Sedangkan topeng Pamindo merupakan kesatria. Sementara topeng Pati menggambarkan kedewasaan. Yang keenam adalah tari serimpi. Tarian ini konon dipentaskan ketika ada peristiwa penting dalam keraton seperti pergantian pejabat tinggi. Tari serimpi sendiri banyak jenisnya. Topers contohnya serimpi genjung, serimpi babule sayar, serimpi bondan, serimpi anglir mendung, dan serimpi dihempel. Biasanya tarian ini dimainkan oleh 4 penari yang melambangkan api, air, angin, dan tanah dan berpakaian layaknya putri keraton. Bangunlah ngening kalangyan Manggolo Retnoti Dasar indah-indah warna. Yang ketujuh adalah tari reog. Tari reog adalah salah satu tarian daerah Ponorogo, Jawa Timur yang telah mendunia. Tarian tradisional ini dimainkan oleh sejumlah pria yang menggunakan topeng kepala singa bermahkota bulu merah. Berat topeng besar ini bisa mencapai 50 kg. Tari tradisional ini konon diciptakan oleh Ki Ageng Kutu, seorang abadi Raja Majapahit terakhir Brakertabumi. Ki Ageng Kutu yang kemudian memberontak pada rajanya tersebut menggunakan tari ini sebagai sindiran bagi sang raja yang dianggapnya korup dan berada di bawah pengaruh Cina. Yang kedelapan adalah tari kecak. Tari kecak sendiri diciptakan oleh penari Bali, Wayan Limbak, dan pelukis asal Jerman Walter Species. Tarian yang biasanya dimainkan oleh belasan bahkan puluhan laki-laki ini diambil dari tarian ritual penolak bala bernama tari Sanghyang. Tarian yang dimainkan tanpa alat musik ini bercerita tentang pasukan kera yang membantu Rama melawan Raja Jin yang jahat, Ranhawa. Yang kesembilan adalah tari tempurung. Tari tradisional dari Sulawesi Utara ini menggunakan atribut tempurung atau batok kelapa yang biasa digunakan warga sebagai wadah tertentu atau mangkuk. Suara dari tempurung yang saling dipukul akan membunyikan suara khas yang nyaring. Tarian ini mempunyai makna sebagai ungkapan rasa syukur serta apresiasi terhadap keluarga petani atas hasil panen kopra atau buah kelapa. Yang ke-10 adalah tari Saureka-reka. Tarian Saureka-reka dimainkan oleh muda-mudi yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Pada mulanya tarian ini dimainkan hanya pada saat musim panen sagu yang merupakan ungkapan rasa syukur
rakyat, namun pada saat ini tarian saureka-reka sudah banyak dimainkan pada pertunjukan-pertunjukan. Properti yang digunakan untuk tarian ini adalah gaba-gaba, tifa, dan toto buang. Gaba-gaba hanya dimainkan oleh laki-laki, sementara perempuan menari menghindari gaba-gaba. Sedangkan tifa dan toto buang digunakan sebagai musik pengiring tarian. Sekian yang saya bisa jelaskan dari 10 tortor Indonesia. Sekian dan terima kasih.